Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia dengan nomor NIM 20083040056 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Tafsir, Hukum, dan Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai hukum ekonomi di negara Cina. Cina dikenal sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi mencapai 1.314,48 miliar jiwa. Keajaiban ekonomi Cina didukung oleh barang-barang manufaktur yang saat ini hampir tidak ada di negara lain yang mampu menyainginya. Bagi banyak pengamat, munculnya Cina sebagai raksasa ekonomi dimotori oleh Partai Komunis Cina atau yang biasa dikenal dengan PKC dan dikendalikan pusat aparatur negara. Sejak diperkenalkannya reformasi Cina pada tahun 1978, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dalam sistem yang baru, pemerintah Cina menekankan pada peningkatan pendapatan pribadi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah Cina juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai landasan utama untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, faktor pembangunan ekonomi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat di dunia. Hal ini dikarenakan, pertama, pada akhir tahun 1978, pemerintahan Cina telah memperbarui sistem ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke arah ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas. Yang kedua, mengubah sistem dari sistem ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran, sosialis, liberalis, yang menjadikan perekonomian Cina berkembang semakin besar. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak kuasa menghadapi perkembangan yang pesat dari perekonomian Cina ini. Sehingga bisa dibilang negara Cina kini menjadi kiblat perekonomian dunia saat ini berkat sistem ekonomi campuran yang mereka anut. Yang ketiga, revolusi budaya dan kebijakan terpusat dari kebijakan yang strukturalis. Hal ini menghasilkan efisiensi dengan memaksimalkan keuntungan adanya keterlibatan pada ekonomi secara selektif dan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan lebih stabil. Yang keempat, menggeser dari ekonomi terbuka menjadi orientasi pasar bebas. Selanjutnya, sistem perekonomian Cina. Berdasarkan perkembangan, menurut pengamat, sistem ekonomi Cina terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Perekonomian Cina diatur oleh negara dan warga negara yang menentang akan dihukum. Hal ini yang menjadi ciri khas utama bagi negara yang mengambil sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali perekonomian. Salah satu contohnya, Cina pernah membungkam atau mengekang pers di negaranya sendiri. Menurut data yang dikumpulkan oleh organisasi reporter lintas negara menunjukkan sampai 1 Januari 2006 lalu, jumlah wartawan yang ditahan di Cina sebanyak 32 orang. Tampak jelas kalau media diberi pengawasan yang ketat. Pemberedelan dan penyertaan terhadap media juga biasa diberlakukan. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Di era sekarang, Cina perlahan mengubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Konon, tak ada lagi yang namanya pengekangan terhadap pers, dan negara memberi kebebasan kepada warga negara untuk bersaing dari segi ekonomi. Ini menunjukkan sistem ekonomi Cina mulai mengarah dari sosialis menuju kapitalis, meskipun peran negara masih kuat dalam penyempurnaan sistem tokoh ekonomi sebagai bagian dari paham sosialis yang mereka anut. Selanjutnya, peran pemerintah. Meskipun Cina kini telah menggunakan sistem ekonomi yang lebih bebas, namun masih ada peran pemerintah di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, menyempurnakan dari sistem penempatan kerja, distribusi pendapatan, dan jaminan sosial. Yang kedua, mendirikan sistem yang menguntungkan untuk mengubah struktur ekonomi dualisme antara kota dan desa. Yang ketiga, ekonomi milik negara merupakan bagian utama dari ekonomi multi kepemilikan berkembang bersama. Yang keempat, menyempurnakan sistem hukum ekonomi, pengontrolan makro, dan pengelolaan administrasi. Yang kelima, mekanisme sistem pasar modern yang seragam, terbuka, dan bersaing secara tertib. Yang keenam, mendirikan mekanisme yang mendorong perkembangan yang berkelanjutan di bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya, sistem pinjaman.
BRI atau Belt Road Initiative adalah proyek multimiliar dolar dari pemerintahan Cina yang menyediakan skala pinjaman skala besar dari negara-negara yang ingin membangun infrastruktur dengan menggunakan strategi diplomasi atau perangkap utang, di mana sebagai kreditur ia memberikan pinjaman berlebih kepada negara debitur demi mendapatkan konsesi ekonomi atau politik setelah negara debitur tidak sanggup membayarnya. Contohnya seperti negara Sri Lanka, Uganda, dan sebagainya. Kuncuran utang dari Cina ke berbagai negara membengkak menjadi lebih dari 5 triliun dolar sejak tahun 2000 sampai 2017 yang telah mentransformasi Cina menjadi kreditor resmi terbesar di dunia yang memiliki kira-kira 20,8% dari kepemilikan asing obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Stanford Credit Bank memprediksi bahwa perekonomian Cina akan menyamai Amerika Serikat pada tahun 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.